Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus melimpahkan rahmatnya, inayahnya, hidayahnya, kasih sayangnya kepada kita, sehingga Allah selalu memberikan nikmat kepada kita zahir dan batin, sampai kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah tetap berikan nikmat yang terbesar buat kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam ini akan terus ada di diri kita sampai Israel menjemput nyawa kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terus berharap kepada Allah agar umatnya diselamatkan di dunia dan diselamatkan pula kelak nanti di akhirat. Yang terus berharap kepada Allah agar umatnya hidupnya bahagia di dunia, bahkan sampai di akhirat masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersama-sama terus menerus bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah akan mengumpulkan kita kelak di akhirat bersama kekasih kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita kadang hidup di dunia ini kepingin menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi kadang susah diri kita di dalam menjalankan ketaatan itu. Kenapa? Karena ada godaan setan dan nafsu kita yang harus kita lawan. Ada 3 amalan yang menjadikan setan bahagia. Maka amalan yang membuat setan bahagia ini harus kita hindari dan harus kita jauhi. Amalan apa yang membuat setan ini bahagia? Yang pertama adalah mu'minun wa fi qalbihi khauful faqr. Seorang mukmin tapi hatinya takut miskin, takut tidak makan, takut tidak bisa memperoleh kekayaan. Orang yang seperti ini melakukan perbuatan yang membuat setan bahagia. Kita harus hindari itu, karena nanti akan muncul sifat-sifat tercela seperti egois. Yang penting saya kaya, yang penting saya menjadi orang hebat, mau orang di sekeliling kita sengsara pun tidak peduli. Egois orang yang seperti ini. Berbuat seperti itu membuat setan bahagia. Kemudian akan menciptakan karakter manusia menjadi manusia yang pelit, kikir, tidak mau bersedekah. Dia hanya menimbun pundi-pundi uang dan harta begitu banyak, padahal dia pun tidak memperoleh kebahagiaan. Banyak manusia yang mengumpulkan harta begitu banyak, tidak peduli dengan lingkungannya. Ketika hartanya sudah banyak, Israel datang menjemput nyawanya, dan akhirnya dia tidak memperoleh kenikmatan apa-apa. Belum sempat menikmati hasil jerih payahnya, dia sudah harus kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, wahai orang yang beriman, jangan pernah kita takut miskin. Allah yang maha kaya, selama kita terus mengharap kepada Allah, Allah akan selalu memberi kenikmatan kepada kita. Apapun yang kita perbuat,
nanti dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang membuat setan itu bahagia, mukminun qatala mukminan, seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain. Apakah ada? Banyak. Dan membunuh ini bukan hanya sekedar mencabut nyawanya orang lain sampai mati, tidak, tapi membunuh mukmin yang lain adalah membunuh karakternya, membunuh jiwanya, merendahkan martabatnya seorang mukmin. Maka yang seperti ini melakukan perbuatan yang membuat setan itu bahagia. Kita harus hindari perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, muslimun mata ala ghairi iman, seorang muslim yang meninggal tidak membawa iman. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Banyak orang takut mati, banyak orang kepingin usianya panjang, kepingin panjang umur, menjaga kesehatan, tapi dia tidak takut bagaimana nanti ketika meninggal dunia, apakah su'ul khatimah yang dihadapi atau husnul khatimah. Ayo kita mengharap kepada Allah, jaga iman kita, jaga sikap kita, agar kita hidup di dunia selamat, bisa taat, dan akhiri usianya dengan husnul khatimah. Bahaya kalau manusia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka nerakalah yang pantas bagi orang itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hindari 3 perbuatan, yaitu kita jangan sampai menyakiti mukmin yang lain, kita pun jangan takut miskin, kita pun jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berharap kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Semoga Allah akhiri usia kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, tarawih kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari bulan Ramadan telah Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah akan selamatkan kita serta bahagiakan diri kita dunia dan akhirat, dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.